Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Hari ini Kak Rina ditemani oleh Kak Ines. Halo Kak Ines. Halo Kak Rina, apa kabarnya Kak Rina? Baik-baik Kak Ines. Bagaimana adik-adik kabarnya hari ini? Pasti baik kan? Mari kita baik berdiri dan kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Yuk kita menyanyi dan kita mau menyanyi lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita bersatu hati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih jika di pagi hari ini Tuhan sudah boleh membangunkan kami dari istirahat tidur kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami, dan biarlah ibadah yang kami lakukan boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Setelah kita berdoa pembukaan, mari kita menyanyikan Yang Jagaku Selalu. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur 116 ayat 5. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Amin. Kita tutup Alkitab kita dan kita akan menyanyikan lagu Firman Pelita. Dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, ayo siapkan dulu Alkitabnya. Kita buka kitab Kejadian yang tulisannya KEJ. Itu biasanya di Perjanjian Lama ya. Jadi kita buka Kejadian 31
ayat 43 sampai 50. Kakak ulang ya, Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Kalau kita semua sudah mendapatkannya, sekarang biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa ya adik-adik. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi setiap kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau senantiasa berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu untuk mengerti firman itu dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita baca sama-sama ya kitab Kejadian 31 ayat 43 sampai dengan 50. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak laki-laki ini cucuku dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galed. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed, dan juga Mispa sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaitkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Adik-adik, dalam pembacaan kita tadi, kita mendengar ada siapa aja. Ada yang namanya Laban dan juga Yakub dan Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak siapa Laban dan juga Yakub itu? Nah, jadi adik-adik, Laban itu sebenarnya adalah ayah mertua dari Bapak Yakub. Bapak Yakub memiliki istri Ibu Rahel dan juga Ibu Lea. Nah, pada suatu hari Bapak Laban berbicara pada Bapak Yakub untuk mengelola ternaknya, kambing domba, semuanya dikelola oleh Bapak Yakub. Ketika Bapak Yakub mengelola kambing domba, ternaknya, bahkan panen-panen yang punya Bapak Laban, Bapak Yakub pun berhasil. Hasil dari peternakannya banyak, lalu dari perkebunannya banyak, bahkan orang yang bekerja pun semakin banyak hartanya Bapak Laban. Nah, kemudian pada suatu hari Bapak Yakub memutuskan untuk pergi adik-adik. Bapak Yakub memutuskan untuk pergi meninggalkan Bapak Laban. Ketika Bapak Laban tahu Bapak Yakub akan pergi bersama dengan istri dan juga anak-anaknya yang adalah anak dari Bapak Laban dan cucu dari Bapak Laban, Bapak Laban pun marah kepada Bapak Yakub. Dia marah. Kenapa ya dia marah adik-adik? Karena dia merasa bahwa dia ditinggalkan oleh keluarga yang sangat disayanginya. Pun dia merasa bahwa harta yang diberikan kepada Bapak Yakub
dirambil sama Bapak Yakub, dicuri gitu ya adik-adik. Nah, pada saat Bapak Yakub dan Bapak Laban marah, ternyata mereka singkat cerita mengadakan perdamaian adik-adik. Di dalam pembacaan kita itu sebenarnya dijelaskan mengenai perdamaian antara Bapak Laban dan juga Bapak Yakub ketika mereka menaruh sebuah batu menjadi tugu dan disaksikan oleh Tuhan. Disitulah perdamaian antara mereka terjadi. Dan ketika mereka telah berdamai, apa yang didapatkan adik-adik? Yang didapatkan adalah Bapak Yakub berjanji untuk mengasihi Bapak Laban, pun Bapak Laban berjanji untuk senantiasa mengasihi Bapak Yakub. Bahkan Bapak Laban bilang kepada Bapak Yakub bahwa ia harus menjaga anak-anaknya, yaitu Ibu Rahel dan juga Ibu Lea, bersama dengan cucu-cucunya, dijaga dengan baik-baik. Dan mereka pun hidup dengan bahagia dan penuh dengan damai sejahtera. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita bisa belajar apa ya adik-adik? Ternyata kita bisa belajar bahwa ternyata ketika Bapak Laban menyuruh Bapak Yakub untuk mengelola ladangnya, mengelola peternakannya hanya untuk memperkaya dirinya sendiri, Bapak Laban tumbuh menjadi orang tua yang egois. Bapak Laban hanya memanfaatkan Bapak Yakub untuk memperkaya dirinya. Bahkan Bapak Laban pun senantiasa tidak memberikan hak dan kewajiban Bapak Yakub yang semestinya adik-adik. Nah, di dalam kehidupan kita pernah nggak ya ketemu orang-orang yang seperti Bapak Laban yang egois, yang hanya mau menang sendiri, yang mau senantiasa mendapatkan keuntungan dengan membuat orang lain terluka. Nah, contohnya apa? Sikap-sikap egois itu. Nah, adik-adik, sikap egois seperti Bapak Laban ini contohnya bisa kita lihat di sini adik-adik. Ini ada dua orang sedang main bersama. Dan ketika mereka bermain bersama, ternyata yang satunya ini merebut mainannya, bahkan menghancurkan tadi menara yang sudah dibuat, sehingga kakaknya menangis adik-adik. Ini sikap yang baik atau tidak? Tentu tidak ya. Nah, ketika ini terjadi, yang adik-adik bisa lihat adalah apa? Kita membuat orang lain sedih, kakak kita sedih, bahkan terluka. Nah, oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang senantiasa penuh dengan kasih, kita perlu menjadi anak-anak yang baik. Nah, baik itu bisa dilakukan dengan apa sih Kak? Untuk menjadi anak yang baik dan tidak egois, kita bisa melakukannya dengan cara ini adik-adik, kita mau berbagi. Ketika kita mau berbagi, kita berbagi mainan, kita bermain bersama, maka kita akan mendatangkan kedamaian, juga kebahagiaan di sekeliling kita. Kita mendatangkan sukacita di mana kita berada. Selain berbagi bersama mainan, tadi kita juga bisa berbagi apa? Kita bisa berbagi makanan. Ketika kita mau berbagi makanan, berarti kita belajar untuk mengingat mereka yang tidak punya seperti apa yang kita punya. Kita mau memberi dengan kerelaan hati kita. Lalu kita juga bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan. Seperti ini ya, ada anak yang berbagi untuk panti asuhan. Kita memberi kepada mereka yang membutuhkan sebagai wujud kasih kita kepada mereka. Atau kalau kita sudah sekolah, kita bisa berbagi sama teman kita. Kita bisa berbagi pelajaran, membaca bersama, belajar bersama, berbagi ilmu. Itu juga suatu bentuk berbagi ya adik-adik. Nah, yang paling penting sekarang karena kita semua ada di rumah di musim-musim pandemik COVID-19 ini, kita pun senantiasa perlu berbagi bersama dengan keluarga kita. Berbagi bersama dengan keluarga agar kita tidak menjadi anak yang egois. Dengan cara apa sih Kak? Dengan cara kita mau
mau bersama-sama membersihkan rumah. Berarti kita berbagi tugas dan tanggung jawab bersama dengan orang tua, dengan saudara. Kita mau bersama-sama saling membantu, gotong royong, membersihkan rumah sehingga rumah itu menjadi bersih dan rapi dan tentunya nyaman dan membuat kita semua sukacita. Nah, adik-adik, karena Tuhan yang senantiasa mengasihi kita pun senantiasa memberikan kita berkat agar kita mampu untuk berbagi, maka berbagilah kepada anggota keluarga, kepada teman pun terhadap sesama yang membutuhkan. Karena dengan itu, maka sebagai anak-anak Tuhan, kita telah menjadi garam dan terang yang membawa kasih dan juga damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan. Amin. Selamat berbagi adik-adik. Semoga kita tidak menjadi anak-anak yang egois, tetapi anak-anak yang mampu berbagi dengan kerelaan hati. Amin. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan bangsa dan negara kami. Tuhan, kami mohon Kau memberkati pemerintahan yang ada di dalamnya. Kami mohon Tuhan juga memberikan hikmat, akal budi kepada pemerintah kami, sehingga apa yang mereka lakukan semuanya demi kebaikan untuk rakyat. Tuhan, kami juga berdoa untuk rakyat Indonesia. Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini untuk gerejamu. Kami berdoa dimanapun gerejamu berada, kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati dalam setiap pelayanan, dalam setiap apapun yang mereka lakukan. Biarlah semua yang mereka lakukan Tuhan, semuanya berkenan kepadamu. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Tuhan mau dengar dan sambut doa kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami, kiranya Engkau berkatilah mereka yang jauh dari kami maupun yang tinggal bersama dengan kami. Kiranya Engkau berikan damai sejahtera, sukacita yang senantiasa terus bersama dengan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik pelayan kami yang ada di rumah. Tuhan, kiranya Engkau berikan kecerdasan untuk setiap pelajaran yang mereka terima. Tuhan, biarlah mereka bisa mengerjakannya dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan mereka, biarlah mereka tetap bersemangat untuk melayani-Mu Tuhan di rumah Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Ya Tuhan yang maha baik, pada saat ini kami juga mau berdoa bagi situasi kami yang harus tetap berada di rumah. Kiranya ya Tuhan, Engkau senantiasa berkati setiap kami, Engkau yang senantiasa menjaga dan juga melindungi kami, sehingga kami boleh tetap sehat, boleh tetap beraktivitas dengan baik dan juga melakukan segala pelayanan kami di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Bapa yang Maha Kudus, pada saat ini kami juga mau berdoa bagi setiap kami yang sedang sekolah. Kiranya Tuhan Kau senantiasa memberkati masa pendidikan kami, Kau yang senantiasa memberikan kami kecerdasan dan juga hikmat sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan, pun kami dapat menjadi anak-anak yang cerdas yang membanggakan orang tua kami. Kami juga mau berdoa bagi setiap pekerjaan yang dilakukan orang tua kami. Kiranya ya Allah, Engkau senantiasa berkati setiap usaha dan kerja yang dilakukan orang tua kami, sehingga melalui itu semua mereka dapat mencukupi kehidupan untuk senantiasa tetap berada di tengah-tengah dunia ini. Pada saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi teman-teman kami yang sedang berada di dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan, dimanapun mereka, ketika mereka sedang berada di kelemahan tubuh, Kau yang senantiasa mau melawat mereka, Kau yang senantiasa mau menjamah mereka, bahkan Kau yang memberkati setiap makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga melalui apa yang mereka makan dan juga mereka minum, mereka dapat memperoleh pemulihan dan juga memperoleh kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Allah bagi kakak layan kami yang telah melayani kami. Kiranya Tuhan
Kau senantiasa berkati setiap kelalaian kami, Kau berikan kesehatan, Kau juga menjaga dan melindungi mereka. Bahkan penyertaan-Mu senantiasa memberikan damai dan juga sukacita bagi mereka dimanapun mereka berada. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan, yang mau kami sempurnakan dengan doa yang Kristus ajarkan bagi setiap kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, setelah kita berdoa syafaat, saat ini kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dipersiapkan uang persembahannya, dan nanti uang persembahannya diberikan kepada orang tua. Dan sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 262, Apabila Kita Sukacita. Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Bila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Setelah kita memberikan persembahan kita, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang sudah kami berikan pada hari ini. Tuhan, berkatilah persembahan ini biarlah berkenan bagi kerajaan-Mu dan bagi gereja-Mu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah ini. Sebelum ibadah ini berakhir, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita berdiri, kita bersama-sama menyanyi lagu Besarlah Kasih Bapakku. Ikutin gerakan kakak ya, kita menyanyi bersama. Ya Tuhan, terima kasih karena kami sudah beribadah di rumah kami masing-masing pada saat ini. Sekarang ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Engkau yang senantiasa menuntun kami di dalam kami melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Sertai kami ya Tuhan, jaga dan lindungi kami, sehingga kami senantiasa boleh melanjutkan aktivitas kami dengan baik sampai pada kami beristirahat nanti malam. Nah, doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan yang kami naikkan hanya ke dalam nama Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup. Amin. Bapa
adik-adik, ibadah kita telah selesai. Silahkan salaman dengan adik kakak atau orang tua, bahkan bisa peluk orang tuanya. Dan karena kita masih dalam situasi pandemi COVID-19, jangan lupa untuk tetap berada di rumah, social distancing, pakai masker kalau mau keluar, dan jaga kesehatan selalu. Tuhan berkati selalu adik-adik. Dah. Halo teman-teman, nama saya Mekalton Wibowo. Saya dari Jemaat GPIB Immanuel Depok. Indonesia sekarang sudah terpapar virus corona. Kita juga dibuat takut dan khawatir. Kita juga tidak boleh keluar rumah, bermain, pergi sekolah. Percaya deh, virus corona tuh berbahaya banget. Ini penting buat kita. Tapi kita nggak boleh takut, karena kita ada Tuhan yang memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Hai kawan-kawan, namaku Erin Maratnata Sianturi dari Jemaat Maturia Jambi. Sudah hampir 2 bulan ini kita tidak bisa ke sekolah, harus belajar di rumah. Memang tidak enak sih, karena tidak bisa bertemu teman-teman. Percayalah, ini demi kebaikan kita. Tetap semangat belajar ya, walaupun di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, namaku Cais. Aku dari Jemaat GPIB Anugerah Jakarta. Rasanya tidak enak ya di situasi seperti ini, karena sekarang kita harus lebih sering di dalam rumah. Agar tetap sehat, yuk mari rajin mencuci tangan, rajin mandi, makan makanan yang bergizi, dan tidak main di luar rumah. Aku tahu, pasti kalian bisa melakukan itu. Semangat ya teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Apabila kita suka cita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita suka cita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita suka cita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita suka cita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Halo teman-teman, nama aku Leticia dari Jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Sedih deh ngelihat orang-orang yang terkena dampak virus corona, termasuk kita. Tapi ada baiknya, kita bisa bermain dan belajar di rumah bersama mama dan papa. Aku berdoa semoga virus corona ini bisa hilang. Adik-adik harus yakin dan percaya bahwa hanya Allah yang menolong kita. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai IMPA ya Tuhan. Berkati teman-teman agar rajin IMPA ya Tuhan. Dan kakak-kakak agar bisa membuat materi yang baik lagi untuk kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom, namaku Leon dari Jemaat GPIB Anugerah Jakarta. Sedih rasanya beberapa minggu ini tidak dapat IMPA dan bertemu teman-teman di gereja. Tetapi Kak Joshua berkata bahwa Tuhan hadir di mana saja. Dan juga kita bisa IMPA online loh. Semangat terus ya teman-teman IMPA-nya. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, namaku Celia Karlisha Rori. Aku dari Jemaat GPIB Bukit Moria, Tebet, Pancoran, Jakarta Selatan. Aku mau berdoa untuk orang yang sakit terkena virus corona supaya cepat sembuh, para dokter, tim medis, serta pemerintah yang sedang berusaha untuk menanggulangi wabah ini. Selalu diberkati dan diberi kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Semangat!
Salut untuk para pengurus yang mendorong rekan-rekannya bersatu hati dan berkarya. Kasih banyak jempol buat yang sudah menghasilkan ide-ide kreatif. Pijit mereka agar ide menjadi kenyataan. Tapi kan kita harus jaga jarak. Yang pasti, jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Keren banget buat kamu-kamu yang mau belajar hal baru kayak aku. Persiapan dan koordinasi dengan presbiter harus tetap jalan ya kakak-kakak. Ada masalah, ada kendala, cari bantuan dari pekat lain atau dari jemaat lain kira-kira bisa nggak ya? Betul sekali. Di masa sekarang ini, kita harus semakin bersatu. Demi rasa sayang kita pada adik-adik tercinta. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat dan tetap sehat kakak-kakak.